Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di sekolah Minggu Pasunas. Ya, di pagi yang cerah, jadi terima kasih cerah hari ini ya. Setelah berapa hari minggu lalu, awal-awal minggu gitu ya, cuacanya pagi mendung, hujan gitu ya. Tapi hari kita bersyukur dengan cuaca cerah, dengan kita bisa berkumpul tempat ini walaupun kita masih terpisah satu dengan yang lain, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Gitu ya. Kita mau buka ayat ibadah kita hari ini dengan ayat pembuka kita dari Matius 7 ayat 15. Kakak minta tolong Evan deh bacain. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, ayat nas kita hari ini sudah mengingatkan kepada kita waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini apa sih maksudnya? Nanti kita akan lihat. Tapi kita mau mempersiapkan hati kita dulu untuk ibadah. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa buka, akan dipimpin oleh Areta. Aretanya udah ada. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tolong berkati kami agar kami bisa mendapatkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Areta. Oke, adik-adik. Tema kita hari ini adalah gereja dan aliran-aliran lainnya, gitu ya. Tadi di pembukaan sudah diingatkan kepada kita, gitu ya, di Matius 7 ayat 15 tadi. Ada guru-guru yang seperti serigala tapi domba, gitu ya. Maksudnya apa sih? Banyak gitu ya di sekitar kita doktrin atau ajaran yang terlihat baik, gitu ya. Tetapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan Alkitab. Ya. Guru-guru atau para pemuka-pemuka ini mungkin gitu ya dari dibuka seperti domba yang kelihatannya baik, gitu. Tapi sebenarnya mereka buas di balik. Ya, serigala kan buas, serigala berbulu domba, kelihatan lucu gitu ya. Kita dekati buas, ada malah mencelakakan kita. Gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui mana serigala, mana yang benar-benar serigala berbulu atau mana yang benar-benar domba? Caranya adalah dengan kita belajar Alkitab, gitu ya. Kita belajar supaya tujuannya apa? Kita bisa tahu
ketika kita mau belajar, kita menjadi seperti bejana yang mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti lagu yang ini mengatakan balikan bejana yang dibentuk hidup kita di tangan Tuhan. Ya. Kita menyanyikan lagu ini ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Seperti tadi mengatakan berikan bejana siap dibentuk. Kita siap dibentuk menjadi apa? Menjadi murid-murid Tuhan Yesus dengan cara gimana? Kita belajar dengan Tuhan. Kita belajar seperti apa sih yang kita yakini, seperti apa sih yang kita percayai, seperti apa yang kita imani gitu ya. Nah, kita memberikan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, firman Tuhan akan nanti dibawakan oleh Tuhan. Kita mau menyiapkan lagu, siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Silakan Kak Budiman. Terima kasih Kak Endro. Puji Tuhan adik-adik ya. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama bertemu lagi di hari Minggu yang cerah ini ya. Di luar matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, kita semua boleh bersyukur, kita dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Senang sekali kakak bisa jumpa dengan kalian meskipun kita masih lewat Zoom ya. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, adik-adik. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, pemelihara kehidupan kami, dan senantiasa bersama dengan kami. Bapa, saat ini kami mau duduk diam, kami mau belajar bersama firman Tuhan, kami mau merenungkannya, dan kelak kami juga akan menyikapinya dalam perilaku kami sehari lepas sehari. Tuhan, mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Meskipun dia banyak kelemahan, Tuhan yang menolong dan memampukannya. Tuhan, mampukan juga untuk setiap kami boleh punya hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan waktu penyampaian firman Tuhan hari ini. Ampuni kami akan dosa dan salah kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup dan bukan semuanya. Amin. Adik-adik, selamat pagi kembali. Nah, adik-adik, kita sudah sekitar 2 tahun ya kita berada dalam situasi pandemi ini. Sangat mengganggu adik-adik ya, sangat mengganggu kehidupan kita. Tapi kalau kakak perhatikan ada positifnya juga ya yang kita bisa petik di dalamnya. Apa adik-adik? Kalian perhatikan nggak sikap kita, sikap cara orang-orang di sekitar kita, keluarga kita itu agak berubah ya. Berubah apanya? Berubah kebiasaan ya. Kalau dulu orang mungkin cuci tangan bisa dihitung ya. Kalau sekarang cuci tangan ya, semprot-semprot ke sana kemari gitu ya. Nah, udah gitu semua hati-hati ya waktu kita bertemu dengan orang lain juga kita jaga jarak ya. Jadi seperti yang disampaikan bahwa kita menerapkan 3M ya. 3M pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ada yang bilang 5M juga. Nah, tapi selain daripada itu ya, itu kan hal-hal yang harus kita lakukan. Selain daripada itu, kita juga harus menerima masukan atau asupan makanan yang baik, ya, makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuh kita bertumbuh dengan baik dan kita juga menjadi kuat. Kita mampu untuk menolak semua yang tidak baik yang ada di sekitar kita, ya. Nah, sama halnya dengan pertumbuhan kerohanian kita, adik-adik, ya. Kita harus tahu, ya, mana ajaran yang benar, yang bisa dan memampukan kita untuk bertumbuh dalam iman kita yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan mana ajaran atau aliran yang keliru. Ya, hari ini kita mau belajar tentang hal-hal tersebut. Ya, adik-adik, mari kita awali dengan kita coba lihat sekitar kita. Ya, pada awalnya kita hanya mengenal ada gereja Roma Katolik, ada gereja Protestan dulu ya. Dulu sekali. Tapi seiring dengan berjalannya waktu berkembanglah ya menjadi banyak denominasi. Ada aliran gereja Lutheran, Calvinis, Baptis, Metodis, Pentakostal, Karismatik, Injili, gereja Adventis dan
aliran lain. Nah, ya. Kalau kita GKI Gunung Sari adalah Calvinis. Nah, yang harus kita perhatikan atau tekankan di sini yang kakak mau sampaikan adalah aliran lain. Yang paling terakhir tuh adik-adik ya, aliran lain. Nah, aliran lain ini siapa sih sebenarnya gitu ya? Aliran lain itu siapa sih? Aliran lain inilah yang tadi kalian terus sampaikan, kita harus menyikapinya dengan waspada, dengan hati-hati ya. Kakak minta adik Darian Alvaron untuk membacakan dari 2 Petrus 2 ayat 1. Silakan. Baik, Kak. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat manusia, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, adik-adik, ini yang perlu kita perhatikan ya. Alkitab aja udah mencatat. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Ya, ini yang harus kita waspadai bersama, adik-adik. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu bahwa aliran lain itu adalah yang harus kita sikapi dengan hati-hati, ya? Adik-adik, ada ciri-ciri dari aliran lain. Ada apa saja yang menjadi ciri-cirinya? Nah, adik-adik, ciri-ciri aliran lain itu mengemukakan kebenaran baru. Ya, pemimpinnya mengklaim bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu baru dari Allah. Pada umumnya, wahyu yang diklaim mereka belum dikenal oleh pihak gereja. Belum dikenal oleh pihak gereja, tapi dianggap sebagai pengganti kebenaran yang diakui oleh Kristen pada umumnya. Kedua, mengemukakan penafsiran baru. Mereka punya cara baru, cara yang beda ya untuk menafsirkan yang terdapat dalam Alkitab, ayat-ayat Alkitab ya. Kemudian mengemukakan sumber otoritas di luar Alkitab ya. Aliran ini umumnya mempunyai buku-buku yang dikarang oleh para pemimpinnya dan menjadikan buku-buku itu sebagai sumber otoritas yang sejajar dengan Alkitab, bahkan ada yang menjadikan buku-buku tersebut sebagai pengganti Alkitab ya. Jadi selain Alkitab mereka punya buku pegangan, bahkan ada aliran lain yang benar-benar punya buku pegangan itu sebagai buku pegangan yang inti ya, pengganti Alkitab. Mengemukakan Yesus yang lain. Yesus yang lain ini apakah? Yesus yang tidak seperti kita kenal. Yesus yang mereka akui mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah. Padahal kita tahu Yesus Kristus adalah Allah. Tidak mengakui Allah Tritunggal, ya. Kemudian yang berikutnya menyampaikan pengajaran yang sepertinya benar, tapi pada hakikatnya keliru. Aliran lain ini biasanya punya doktrin pengajaran yang sekilas saja kelihatannya benar, tapi kalau kalian perhatikan secara teliti maka itu ketahuan keliru. Kemudian mengkultuskan pemimpinnya, mengkultuskan itu mereka mengaku sebagai nabi ya, atau dianggap sebagai nabi gitu ya. Jadi semua perkataan mesti diikutin gitu. Nah, kita belajar yuk satu-satu. Berapa aliran yang harus kita perhatikan? Yang pertama, saksi Yehova. Mungkin dari antara kalian sudah ada yang pernah dengar saksi Yehova, Jehovah Witness ya. Nah, saksi Yehova ini didirikan oleh namanya Bapak Charles T. Russell di tahun 1852 di Amerika ya. Ajarannya apa adik-adik? Tidak mengakui Allah Tritunggal ya. Yesus dipercaya sebagai bukan Allah, melainkan manifestasi roh Allah dalam diri manusia. Kemudian Roh Kudus adalah kuasa Allah. Padahal kita tahu Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan punya Alkitab mereka sendiri di luar Alkitab yang kita kenal. Ya, itu saksi Yehova, adik-adik. Masih banyak sebenarnya ciri lain, tapi kita belajar yang inti saja hari ini ya. Kemudian yang kedua, itu adalah Mormon. Didirikan oleh Bapak Joseph Smith. Ya, diyakini Joseph Smith adalah malaikat yang bernama Moroni. Dan Pak Joseph ini katanya memperoleh visi wahyu ilahi dalam lempengan-lempengan emas yang kemudian tulisan ini diterjemahkan menjadi Kitab Mormon, The Book of Mormon, yang menjadi dasar ajaran Mormon. Ya, jelas sekali di sini mereka mengakui
otoritas lain di luar Alkitab yang kita kenal, ya. Ajarannya apa? Yang pertama, Joseph Smith dianggap sebagai nabi oleh para pengikutnya. Kemudian tidak mengakui Allah Tritunggal. Allah dianggap menyerupai manusia. Kemudian mereka mengakui asas wahyu modern. Artinya apa? Allah tetap atau juga dapat menyatakan wahyunya pada masa kini. Ya, jadi wahyu Allah masih berlaku pada saat ini. Nah, kemudian manusia adalah ciptaan Allah dan sesungguhnya anak Allah. Akibatnya semua orang adalah saudara Yesus dalam arti sebenarnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah tidak ada surga dan neraka. Manusia bebas memilih jalannya sendiri-sendiri. Itu Mormon, ya. Kemudian Christian Science, ya, didirikan oleh Mary Baker Eddy di Amerika. Ajarannya apa? Allah saja kenyataan satu-satunya. Dosa, penyakit, dan maut sebenarnya tidak ada. Ilmu pengetahuan sebenarnya hanya Christian Science, ya. Yesus bukan Allah. Yesus adalah saintis pertama. Surga dan neraka bukan tempat, melainkan hanya sikap pikiran. Tidak ada hukuman akhir dan setiap orang dapat menentukan sendiri arah hidupnya, apakah mendekat atau menjauh dari Allah. Ya. Kemudian kita beranjak ke aliran yang berikutnya, Children of God. Waduh, kalau namanya keren ya, ya. Sering juga disebut sebagai Family of Love. Ya, didirikan oleh David Bird, ya, yang dianggap sebagai seorang nabi oleh para pengikutnya. Mereka punya penafsiran yang keliru, ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4, di mana mereka bilang jemaat yang mula-mula itu adalah semua apa yang dimiliki oleh mereka adalah milik bersama. Akibatnya apa? Para penganutnya bisa saling tukar pasangan. Ini yang fatal, adik-adik, ya. Mereka melakukan itu, padahal itu sangat-sangat bertentangan dengan kehidupan yang sebenarnya, dan juga apalagi dengan firman Tuhan itu sama sekali bertentangan. Nah, adik-adik, mungkin kalian bilang, Kak, aku kalau mau tahu bahwa ini aliran lain ini harus disikapi, ini banyak sekali ciri-cirinya, Kak. Oke, nggak usah pusing-pusing, adik-adik. Supaya kita mudahkan untuk kita tahu, ya, aliran lain itu yang mana saja yang harus kita waspadai. Kita tahu dulu dasar iman Kristen kita. Oke. Nah, dasar iman Kristen kita ini Kakak tampilkan ada beberapa, ya. Kita mulai dari mengakui Allah Tritunggal. Kakak minta Kristabel, adik Kristabel bacakan dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, makasih Kristabel. Ya, di situ ada kata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu siapa, adik-adik? Kita itu yang dimaksud di sini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas sekali kekristenan yang benar, ajaran Kristen atau dasar iman Kristen yang benar adalah mengakui bahwa ada satu Allah dengan 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Itu ciri yang pertama, yang paling utama. Kemudian ciri yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah, ya. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Ingat ya, Yesus adalah juru selamat umat manusia satu-satunya. Dari mana? Kita baca yuk. Kristabel minta tolong dari Yohanes 14 ayat 6. Silakan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jelas ya di sini ya. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui akunya siapa? Yesus Kristus. Artinya apa? Jalan satu-satunya menuju keselamatan hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus.
Ya, kalian udah familiar juga dengan Yohanes 3 ayat 16 dan Kisah Para Rasul ayat 12. Itu juga mendukung itu semua. Yohanes 3 ayat 16 kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas ya? Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, pengajaran Kristen yang sebenarnya atau yang sejati itu yang mendasarkan pada bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, kakak minta Stefanus baca dari 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan Stefanus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang kebenaran. Terima kasih Stefanus ya. Alkitab dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam Kristen yang benar, pengajaran yang benar itu kita tahu bahwa Alkitab adalah satu-satunya yang berotoritas. Ya, di situ Alkitab ditulis oleh berbagai penulis, oleh beberapa penulis dan beberapa latar belakang dan tentang waktu yang panjang mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk penulisannya. Jadi bukan asal tulis, tapi memang ada diilhamkan oleh Roh Kudus pada para penulisnya. Dan Alkitab bermanfaat untuk kita tahu mana yang jadi kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Ya, kemudian yang terakhir atau ini yang poin yang terakhir, ada manusia sudah berdosa sejak dilahirkan atau ada dosa keturunan. Itu terdapat dalam Mazmur 51 ayat 5 sampai dengan 7, tapi kakak minta Stefanus baca di Mazmur 51 ayat 7. Silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan akan diperankan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya dalam, terima kasih Stefanus, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya apa adik-adik? Ajaran Kristen mengakui atau mendasari keyakinan bahwa sejak kita masih benih dalam kandungan ibu kita, sejak kita belum dilahirkan, kita sudah berdosa. Kok bisa? Kan saya belum berbuat apa-apa, kan saya belum berbohong, kan saya belum mencuri, kan saya nggak ngapa-ngapain gitu dalam. Iya, tapi banyak ayat nanti kalian bisa lihat bahwa memang manusia sebelum dilahirkan itu dia sudah berdosa. Dosa apa? Dosa turunan, ya. Dan hukumannya itu nggak main-main. Akibat dosa kan kalian tahu di Roma 6 ayat 23, ya. Akibat dosa, hukumannya adalah maut. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kita. Nah, setelah kita tahu nih dasar-dasar ajaran Kristen yang benar nih, kemudian bagaimana nih kita menyikapi ya untuk menghadapi pengajaran-pengajaran tadi ya. Nomor 1 adalah lahir. Latihlah dirimu beribadah. Diambil dasarnya dari 1 Timotius 4 ayat 7. Silakan Jessica boleh bantu baca. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, ya bagus sekali ya. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Beribadah, bersekutu, supaya kalian punya lingkungan yang sehat. Kalian juga bisa belajar dengan baik dan benar akan firman Tuhan. Nanti kalau kalian di komisi remaja, akan ada ya sarana untuk itu, yaitu kelompok kecil. Nah, di situ kita bisa rajin bersekutu, supaya kalian juga punya lingkungan yang baik, di mana kalian punya orang yang bisa membimbing, dan kita bisa belajar sama-sama firman Tuhan. Termasuk juga kita boleh bertumbuh di dalamnya. Ya. Kemudian sikap kita juga adalah bertekun dalam membaca. Silakan Jessica. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Oke.
Jessica, halo. Itu tadi sudah baca, Pak. Oh, udah ya. Oke. Kalau gitu internet tempat kakak. Sementara itu sampai aku, makasih Jessica. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Adik-adik, di sini diingatkan untuk kita rajin belajar firman Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana supaya kita tahu maksud firman Tuhan. Ya, dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya di sini bertekun dalam membaca kitab adalah saat teduh, adik-adik. Ya, kita harus saat teduh, kita ambil waktu, kita bersekutu, kita belajar firman Tuhan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Silakan dibacakan dari 1 Timotius 4 ayat 14 sampai dengan 15. Silakan Jessica. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, di sini bagus ya, diingatkan jangan lalai menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, yang Tuhan sudah izinkan ada dalam diri kalian masing-masing, ya, supaya dengan kita mengembangkan terus anugerah tersebut, kita belajar dan terus mendalami firman Tuhan. Ya, jelas ya adik-adik ya, tadi ada 4 poin dasar tentang dasar iman Kristen dan 3 sikap kita. Ya, jadi kita sebagai pengikut Kristus, kalau dasar iman Kristen kita adalah mengakui Allah Tritunggal. Ya, beda sama yang tadi di atas ya. Kemudian Kristus adalah anak Allah. Adalah Allah bahkan ya. Dia adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Kemudian Alkitab adalah firman Allah dan manusia sudah berdosa sejak dilahirkan, sejak dikandung oleh ibu kita ya. Nah, jelas sekali. Nah, karena itu adik-adik, mari kita kenali dan pahami dasar iman Kristen yang benar dan rajin belajar firman Allah supaya kita jangan mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang lain yang di sekitar kita. Seperti yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kakak bacakannya, kalian tolong dengarkan baik-baik. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, sekali lagi di sini diingatkan bahwa hendaklah hidup kita tetap dibangun berdasarkan Kristus di atas Dia. Ya, Kristus yang menjadi dasar hidup pegangan kita, ajaran-ajaran yang kita kenal. Ya, nah, hendaklah kamu bertambah teguh, bertumbuhlah iman kalian gitu, ya, dalam pemahaman yang benar. Waspadalah dengan berbagai aliran-aliran lain yang tadi kakak sudah sampaikan. Amin. Terima kasih adik-adik ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kami boleh diingatkan kembali akan dasar iman Kristen yang harus kami tekuni, yang harus kami gali lebih dalam, yang kami harus bertumbuh di dalamnya. Mampukan kami Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berjalan terus dalam pegangan ajaran yang benar. Dan jauhkan kami dari berbagai aliran lainnya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan diri kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan salah kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidupkan semuanya. Amin. Adik-adik, kita sekarang diberikan kesempatan untuk melakukan persembahan
uang yang adik-adik ada ditaruh di dalam amplop, kemudian adik-adik taruh di kotak yang sudah adik siapkan. Nah, ditaruh begini, dan nanti bisa diserahkan pada saat adik-adik kembali sudah bisa bergereja di gedung ya. Atau adik-adik juga bisa kemudian mentransfernya. Ya, ini ada di layar, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfernya ke nomor-nomor rekening di sana. Oke, teman adik-adik, kita mau menyanyikan pujian persembahan kita. Ya, kita mulaikan pujian persembahan kita kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu, itu juga bagi-Mu, itu juga bagi-Mu. Oke, untuk persembahan ini kakak minta Gaby untuk membawakan doa persembahannya, nanti akan dilanjutkan dengan doa tutup yang dikatakan oleh Pak Budiman. Setelah itu kita menyanyikan Bapak terima kasih. Silakan Gaby. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi hanya kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau telah memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan Tuhan yang buat kami boleh alami dan rasakan, termasuk pada hari ini di mana kami boleh sama-sama beribadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan kepada kami yang terus-menerus boleh kami alami dan rasakan. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan apa yang kami boleh pelajari dari firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau akhiri semuanya dan dalam satu nama Tuhan kami. Dan adik-adik, marilah kita akhiri ibadah kita dengan menerima salam berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.